전사자로 돌아갈 순 없디. 좀 합시다. 난 저기 Hai sob, apa kabar nih? Semoga kalian pada sehat semua ya sob. Kali ini kita akan melihat cuplikan sebuah film yang dimana seorang tentara yang sedang menikmati liburannya. Namun ada kejadian yang harus membawa mereka ke sebuah rumah sakit sob. Dan di rumah sakit tersebut tentara ini bertemu seorang dokter. Ternyata tentara ini menyukai dokter tersebut sob. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya sob dan like video ini. Terima kasih, let's go. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa tentara yang sedang menyusup di tengah rerumputan. Para tentara ini adalah tim khusus dari negara Korea Selatan dengan sebutan Tim Alpha. Tim Alpha diketuai oleh Yo Shin Jin dengan julukan Big Boss. Tim Alpha merupakan tim tentara yang terbaik di Korea Selatan. Tim ini selalu sukses menjalankan tugas-tugas berat di negara-negara. Saat ini tim Alpha sedang melakukan tugas untuk menyelamatkan tentara Korea Selatan yang disandra oleh pihak tentara Korea Utara, yang dimana tentara Korea Utara ingin melakukan provokasi agar tentara Korea Selatan menyerang duluan untuk memulai peperangan. Dan Korea Selatan pun dijadikan sebagai pelanggaran negosiasi perjanjian internasional. Namun jenderal dari tentara Korea Selatan mempunyai rencana yang bagus untuk menyelamatkan tentara yang disandra dengan dikirimnya para tentara tim Alpha yang dipimpin oleh Big Boss. Di sini Big Boss mempunyai rencana untuk masuk ke tempat sandra dengan menggunakan tangan kosong dan mencoba berunding kepada pihak tentara Korea Utara agar mereka bisa pulang dan sandra pun tetap selamat. Namun di sini pihak tentara Korea Utara tidak ingin pulang dengan tangan yang kosong. Mereka harus membunuh salah satu dari pasukan khusus. Tentara Korea Utara mengajak Big Boss untuk bertarung dengan menggunakan pisau demi menyelamatkan sandra, dan ini merupakan tugas. Big Boss pun menerima pertarungan ini cuy. 만나서 반가웠어. Di pertarungan ini terlihat Big Boss dan tentara Korea Utara sama-sama hebat dalam menggunakan sebuah pisau. Dan akhirnya tentara Korea Utara menyerah dan berdamai karena posisi pisau sudah di dekat lehernya dan kembali pulang. Di sini Big Boss menginformasikan kepada jenderal bahwa tim Alpha berhasil menyelesaikan tugasnya. Beberapa hari kemudian terlihat Big Boss dan Sersan sedang menikmati libur mereka setelah melakukan tugasnya. Mereka berdua bermain tembak-tembakan, namun selalu tidak mengenai sasaran dan mengira bahwa senapannya bengkok. Pada saat asik bermain, tiba-tiba saja ada yang berteriak maling. Terlihat seorang anak muda yang sedang mengambil sesuatu dan merampas sebuah sepeda motor.
Namun sayangnya anak muda ini kabur ke arah Big Boss dan Sersan yang sedang bermain tembak-tembakan, di mana Big Boss dan Sersan sudah siap menghadang untuk menembak menggunakan senapan mainan ini cuy. Tapi asal kalian tahu sob, senapan mainan ini cukup sakit apabila terkena tembak di jarak 5 meter. Setelah anak muda ini tersebut sudah mendekati mereka, Big Boss dan Sersan pun menembaki pemuda ini hingga terjatuh. 지금! Pada saat anak muda ini terjatuh, Big Boss malah memanggil ambulan untuk mengobatinya karena dia terluka. Setelah kejadian itu, terlihat Big Boss dan Sersan sedang bersantai di sebuah kafe. Di saat mereka sedang asik bercerita, Sersan yang mencoba mengambil HP-nya di kantong, ternyata HP-nya hilang dirampok anak muda tadi yang sedang ditolong. 괜찮아? 나 응급처치는 했는데. Terlihat anak muda yang ditolong tadi telah tiba di sebuah rumah sakit dan dihampiri oleh seorang dokter cantik. Dokter cantik ini bernama Kong Mo-yun. Di film ini diceritakan dia adalah dokter yang pintar dan berprestasi coy. Namun karena kesibukannya sebagai dokter di sebuah rumah sakit, hingga saat ini dia masih jomblo sob. Lanjut ke cerita, Mo-yun yang sedang memeriksa anak muda ini, bahwa anak muda ini harus melakukan rongsen agar mengetahui apakah ada bagian tulang yang patah di dalam tubuhnya. Seorang suster datang untuk memberitahu bahwa atasannya telah memanggil Dr. Mo-yun. Di saat Mo-yun yang sedang berbicara dengan atasannya, tiba-tiba saja Mo-yun melihat pasien dia yang dirawat ingin kabur melarikan diri. Mo-yun pun minta izin untuk mengejar pasien tersebut. Karena anak muda ini tidak bisa berlari kencang, Mo-yun dengan mudahnya menangkap dan membawanya kembali ke ruang UGD. Namun anak muda ini tetap bersikeras untuk kabur dengan alasan pergi ke toilet dengan jaminan menitipkan sebuah handphone. Padahal handphone yang dia titipkan adalah handphone Sersan yang dia rampok tadi. Di sini terlihat Big Boss dan Sersan sudah berada di rumah sakit untuk mengambil handphone yang dirampok oleh anak muda itu. Sambil mencari keberadaannya, Big Boss terus menelpon handphone Sersan tersebut. Dan ternyata suara handphone yang berbunyi ada di dekatnya, dan HP itu berada di kantong Mo-yun. Mo-yun yang sibuk dengan pasiennya harus mengangkat telepon yang terus berdering di kantongnya karena membuat dia merasa terganggu. Saat mereka saling berhadapan, Big Boss mengkonfirmasi bahwa handphone itu milik temannya. Namun Mo-yun malah menyuruh Big Boss dan Sersan menunggu di luar karena sedang sibuk dan menutup tirainya. Terlihat Big Boss dan Sersan yang berjalan di area luar rumah sakit. Mereka menemukan anak muda itu dikeroyok oleh beberapa orang. Diceritakan di film ini ternyata mereka adalah sebuah gangster cuy. Yang dimana ternyata anak muda ini ingin keluar dari gangster tersebut, namun harus membayar $5.000 untuk bisa keluar dari gangster. Anak muda ini bernama Gi-bum. Gi-bum yang ingin keluar dari gangster tersebut, namun tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Akhirnya Gi-bum dipukulin oleh anak-anak gangster itu cuy. Di sini Sersan dan Big Boss menolongnya dengan kesepakatan harus melawan mereka. Apabila bisa menang, boleh mengambil uang itu dan membebaskan Gi-bum. 자신 있는 놈 있으면 이 지갑 가져가. 진짜냐? 진짜죠? 진짜야. 이 지갑 가져가면 내가 탈퇴비 쏜다. 가져가 봐. 야, 해체하자 오늘.
dalam rumah sakit terlihat seorang tentara wanita cantik. Aduh, ini mah lebih cantik cuy. Mimin jadi bingung nih sob. Oke, lanjut aja sob. Tentara wanita ini bernama Myungju. Myungju adalah ahli bedah dari angkatan militer, di mana Myungju dan Moyun dulunya satu universitas sob. Dan juga Myungju ini adalah pacarnya si Sersan. Myungju kesini untuk menemui Sersan Gongchul, karena sebelumnya dapat info bahwa dirawat di rumah sakit. Padahal handphonenya dicuri oleh si Gibum, si anak muda itu cuy. Di tempat lain, Moyun kembali merawat Gibum yang telah dipukuli gangster tadi. Namun Moyun menuduh bahwa Big Boss lah yang memukulinya. Tapi Gibum menjelaskan bahwa mereka yang menolong dirinya. Tapi Moyun tidak percaya akan hal itu. Moyun yang ingin melaporkan tindakan ini dengan menelpon polisi. 네, 112죠? 응급. Dengan keahlian Big Boss, dia terkesima melihat aksi Big Boss yang merampas handphone di tangannya. Dan Big Boss ingin memberi penjelasan bahwa dia dan Sersan adalah seorang tentara. Untuk meyakinkan Moyun, Big Boss membawa Moyun bertemu dengan Myungju karena mereka berdua saling mengenali dan Myungju satu akademi militer. Di sini Moyun sudah percaya bahwa mereka berdua adalah seorang tentara. Namun belum sampai di sini sob. Big Boss masih ada satu masalah, di mana dia belum percaya bahwa Big Boss lah yang memukuli si Gibum. Moyun ingin melihat CCTV yang merekam kejadian tersebut. Mereka berdua ke ruang server untuk mengecek CCTV, namun harus menunggu di luar beberapa menit. Di saat menunggu di luar, tidak sengaja tangan Big Boss menyentuh tangan Moyun saat ingin bersandar. Disinilah mereka mulai saling berkenalan satu sama lain. Saat di ruang server, Moyun yang kaget dan kagum dengan aksi Big Boss melawan para gangster tadi. 어? 그래. 그렇지. 그렇지. 오. 그렇지. Akhirnya Moyun percaya setelah melihat hasil CCTV itu. Di sini Big Boss tersenyum karena telah bisa membuktikan kebenarannya. Terlihat Big Boss dan Moyun sedang berjalan setelah keluar dari ruang server. Di sini Big Boss menceritakan bahwa dia mempunyai luka di bagian perutnya dan meminta Moyun untuk mengobatinya. Namun Moyun tidak percaya, malah menyucuk perutnya dengan jari yang membuat Big Boss kesakitan. Moyun terkejut saat Big Boss mengangkat bajunya. Memang benar Big Boss memiliki luka di perutnya. Moyun pun membawa Big Boss ke ruangan untuk mengobati luka itu. Di sini Big Boss menceritakan bahwa luka ini karena peperangan pada saat melakukan tugas, dan Big Boss meminta Moyun bisa merawatnya hingga sembuh. Karena diceritakan bahwa Big Boss sudah mulai menyukai Moyun, Moyun pun juga terlihat mulai menyukai si Big Boss. Di keesokan harinya terlihat Big Boss berada di rumah sakit untuk memeriksa luka yang ada di perutnya itu. Namun saat itu Moyun sedang sibuk dengan pasien yang sedang terluka parah, yang mengharuskan dia segera melakukan operasi kepada pasien tersebut. Di sini Big Boss menunggu Moyun di depan ruang operasi untuk mendapatkan perawatan. Namun Moyun baru bisa menyelesaikan operasi pada saat itu menjelang maghrib. Setelah sampai di rumah, Moyun pun langsung menelpon si Big Boss untuk menjelaskan bahwa dia baru selesai melakukan operasi dan tidak sempat mengobati luka si Big Boss.
Di sini Big Boss mengajak Moyun bertemu untuk menonton sebuah film di bioskop. Namun rencana mereka kali ini gagal karena Big Boss mendapat telepon dari atasannya yang mengharuskan dia pergi untuk menjalankan tugas perang di suatu negara. Big Boss langsung mengajak Moyun bertemu di atas gedung, di mana Big Boss akan dijemput dengan helikopter dan berpisah dengan Moyun pada saat itu. 여기서 뭐해요? 미안하지만 바람 맞춰야겠습니다. 응급인가 봐요. 여기 말고 1층에서. 아니요. 그럼 무슨 일인데 헬기가 와서 데려가요? 여긴 아니니까 걱정 말아요. 혹시 전쟁 났어요? 다음 주 주말에. 치료받으러 안 올 거예요? 싫어요. 좋아요. 좋아요. 약속한 겁니다. Di sini terlihat Moyun merasa sedih harus ditinggal pergi oleh Big Boss yang akan melakukan tugas untuk berperang. Apakah bisa kembali dengan selamat atau mati di dalam peperangan? Saat pasukan tim Alpha berada di dalam pesawat, mereka melepas kalung nama mereka, yang dimana apabila dari salah satu dari mereka mati dalam peperangan, maka mayat mereka tidak akan teridentifikasi. Lampu alarm telah menyala, menandakan bahwa mereka telah sampai di lokasi peperangan dan mereka harus turun dari pesawat. 지금 여기가 어디입니까? 아프가니스탄. Dan inilah episode 1 dari film Descendants of the Sun. Oke, nonton episode selanjutnya hanya di F Movie. And see you next video. Terima kasih.